Guys, langsung pantengin channel Ciul TV, langsung pantengin channelnya Ciul TV. Action. Oke, kita buka dulu ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Ciul TV bersama Abang Bule. Yang punya kawasan Indramayu dan sekitarnya. Oke. Ya, jadi kita malam ini bakalan sedikit-sedikit kongko. Bukan Oke, sedikit siap. sih, banyak. Dari tadi kita ngecaprak gue. Nyelocos saya nyelocos. Enggak apa-apa. Jadi tolong dipantau dari awal hingga akhir sampai akhir zaman juga. Sampai kiamat mana kita nih ngobrol. Kalau bisa habis. Bukan begitu? Oke. Bisa. Ngomong-ngomong tadi dari mana Bang? Saya nunggu lama banget, apa selama jeman ini? Itu kita tadi emang sengaja bikin gerakan kelayaban. Jadi kita kelayaban mencari keberkahan orang yang pada pulang umroh begitu. Nanti kita mau bikin gerakan prospek orang-orang umroh biar kita bisa minum air jam-jam tiap hari gitu. Iya. Berarti numpang minta doang. Iya, daripada kita ngambil mending kita minta, Pok. Ustaz, Begitu. ada hadisnya nggak Ustaz kalau minta-minta? Iya, tak hobi Ustaz. Gitu. Jadi tadi Bang Pocil nungguin saya lama. Lama banget, tadinya mau kita tinggal tidur deh, awang. Emang kita memang rada-rada begitu. Kadang-kadang kalau kita pengen lab kita mendandannya 4 jam, Pok. Ngaret banget. Jadi bagaimana caranya biar muka kita rada kenyat, biar kameranya bagus begitu. Iya. Nah, jadi harus ya memberikan yang terbaik gitu ya. Untuk siapa namanya YouTube-nya? Ciul TV. Jangan lupa like dan subscribe, komen jangan lupa dan juga dipencet loncengnya berang mete. Gitu. Iya. Kalau tangan belum pada catang kan jangan pada berhenti Apa ya. iya itu jangan sampai berhenti apa belum pada cengkrong begitu jangan berhenti. Like aja pencetnya terus ya bareng metet. Apalagi apa tuh di tap layar lo di tap Iya, bukan tap kok karena ada alhamdulillah sekarang di tahun 2024 ada HP keluaran baru layar geblong. Iya, dikit lagi mau keluar. Jadi kalau punya HP digeblokin aja bisa gitu. Ngopi. Oke, boleh. Ya. Masih ngebul, masih panas. Mantap. Saya boleh ngopi nih, Pok? Boleh. Oke, siap-siap kopi dulu ya, Iya. biar obrolan kita semakin nikmat. Iya enggak? No, ke depan ntar bayar cebulan ya. Tadi sama kita kalian bayarin. Masya Allah. Gampang kok masalah bayar pembayaran mah ada yang tanggung jawab. Iya, tenang aja. Oke guys, masih bersama Ciul dan Bang Bule. Jadi masih dipantengin terus, dipantauin. Iya, dipantengin. Bang Bule mau minta saran boleh Bang Bule? Saran apa tuh? Kalau misalkan kita misalkan nih Bang Bule. Iya. Kita udah bangun tidur. Iya. Kita pengen tidur lagi, bagaimana supaya kita itu nggak tidur lagi? Gampang. Itu banyak yang dipertanyakan memang tips untuk biar bagaimana kita udah bangun terus bangun kagak tidur lagi. Ya. Gampang kok. Jadi salah satunya adalah tahu cuka. Nah, kita cuci muka pakai cuka. Nah, jadi rasanya pedas-pedas manis. Pokoknya cakep. Mata melek, sampai besok ya melek aja. Gitu. Itu kok sarannya. Tips dari saya. Nah, jadi pakai cuka enak. Jadi begitu kok. Ya terus Iya, betul. terus tadi mana bolehnya di Bang air jam-jam doang dapet ah? Ya karena memang niat kita awal ya seperti itu pengen nyaba ke rumah abang kita yang baru pulang kan gitu dari tanah suci, tamunya Allah dan tamunya Rasulullah gitu ya. Jadi kita minta alhamdulillah yang air zam-zam udah dikasih 2 dirigen air zam-zamnya, sejadahnya alhamdulillah dikasih 4 gulung. Terus juga kormanya kita dikasih 2 karung tadi Bu. Kita mah Ya, kalau namanya minta korma itu. kita mah kalau minta kayak orang rampok, Bu. Iya. Emang begitu sih yang diajarin sama emak saya. Jadi kalau kita minta kayak orang rampok aja. Emak Begitu. ngajarin, emak sehat. Emak biasa sehat alhamdulillah. Aduh ganteng. Buset. Nanya gue buat dijawab kamu jadi ganteng. Jangan gitu, Pok. Itu emak. Jam-jam loh. Ya. Tapi emak satu. Emas 1. Ya sebab gue suruh kawin lagi biar Ya, punya emak 2. salah. Ya, emas 1 aja repot bagi 2. Lah enak
kepintaan ya kon. Ya kalau yang lebahnya takjir mah, kalau lebahnya belangsak kita ini cari-cari. Ada aja, atau aja pokoknya kagak sudah begitu kan ya. Tapi kalau Baba pengen lagi, Baba pengen lagi ya nggak apa-apa, ya namanya Baba masih punya nafsu. Iya. Tapi kalau bisa sama Mbak, ya lo kan tega sama anak. Kalau bisa sama anak dulu Mbak, jangan dua lagi. Kita kapan jadinya gitu. Iya, jadi kita terocos aja nih. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu yang di depan Pok ngetin apa sih? Romana layar berjalan layar. Iya. Oh ini namanya lagi lab. Kita lagi lab juga sama live streaming, masih dipantau dari YouTube juga, dari gitu ya? TikTok juga. Mantap berarti. Ngopi Kak, kopi udah ada di sini, tinggal diminum doang, udah boleh nyeduh. Ya, jadi di sini mah namanya kopi, alhamdulillah mana gitu, mana kopi, mana kue, ya kan, mana rokok, ya mana gitu kan. Ya, Pantun Bang, kasih pantun buat malam ini Bang. pantun malam ini ya, kita kalau nyanyi pantun jangan dulu. Jangan percaya. Aduh. Ustaz, hukumnya apa Pak Ustaz? Kalau nyontek Pak Ustaz. Ya. Ini saya pantun ini. Waduh, kadang-kadang saya kalau ditembak begitu suka grogi, pemirsa. Kalau bisa mah ada persiapan Bang 3 hari baru saya bisa mantun. Tapi ada sedikit pantun nih buat pemirsa semuanya, biar semuanya pada senang. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli kedondong, paling enak pengantin baru kalau masuk ke kamar minta digendong. Mantap. Itu ada komenan nih ya. Apa tuh? Bule yang punya nasi uduk proyek. Betul, alhamdulillah. Nasi uduk proyek kita terbuat dari nasi mandi. Jadi orang makan sesuap dia kenyang. Itu dari siapa itu Bang? Itu dari Alam Syarian. Alam Syarian. Ya, assalamualaikum Bang Alam. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Ya, mantap. Luar biasa. Ada komenan lagi nih. Senggol dong Bang Bule ke orang gabus dan sekitarnya. Oh iya. Aduh. Iya, salam-salam untuk orang mandor-mandor di Gabus. Ada mandor timun, Iya. mandor tupat, mandor padi. Ya pokoknya orang Gabus semuanya mandor. Iya, salam dari saya di sini. Iya. Pantunin dong Bang. Iya. Buah kelapa pohonnya tinggi, jangan dipetik di malam hari. Entah siapa jodohku nanti, sampai sekarang masih sendiri. Iya. Tolong orang Gabus cariin jodoh buat saya. Yang tanahnya banyak, yang sawahnya 4 hektar, biar saya ke Urugan. Apa namanya itu? Ke Urugan. Apa namanya itu? Iya, jangan ke Urugan puing, ke Urugan warisan itu. Main biar ada beningan, wadona, bocah wadona biar ada resik. Iya Pok, sekarang saya gini Pok, saya mau nanya sama Pok ya. Terkadang saya memang sangat dilema untuk mencari wanita gitu Buset, kan. dilema. Dilema saya itu sangat memuncak saat saya mencari wanita. Terkadang apa yang saya pengen, terkadang ya kagak pengen gitu Pok. Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Maksudnya apa gimana sih? Iya, dengerin dulu gini. Jadi segini ya Pok. Saya pengen cari pasangan yang bener-bener serak banget di hati. Cuman kan kadang zaman sekarang mencakap doang. Iya. Ya, saya pengennya cakap luar dalam. Mm-mm. Ya caranya bagaimana? Kalau kata temen saya begini, lu kalau pengen lihat cewek cakep, lu kelanjangin kan begitu. Itu betul apa kagak? Jadi lu pengen tahu dalamannya dikelanjangin. Maksudnya apa sih, Pok? Jadi Sekolah begini, hati. kemarin kita dengar ceramah dari Ustadz apa namanya? Ustadz Suwari. Ustadz Suwari. Iya. Dari Bapak Ustadz Suwari kemarin ceramahnya begini. Bukan berarti dalam mana itu bocah wadon, maksudnya dalam hatinya. Nih, bocah wadon ya. Misalkan kalau mau ngetes begini, bawain duit dah 10 juta. Kalau orang di Borari berarti itu bocah wadon Baik. baik. Oh, gitu ya. Tapi kagak ada sih begitu. Oh. Semuanya pasti Takkan udahnya. Iya. Iya sih, kadang-kadang perempuan kita kemarin aja alhamdulillah baru ketipu kok kita perempuan. apa gara-garanya. Padahal kita udah sayang buat sama dia. Oh, Alhamdulillah kata, "Bang, lu kalau mau bener-bener sayang sama gua, lu datang ke rumah gua," katanya. Terus ngapain, Neng? Lu bawain duit ke 100 juta. Saya bawain tuh, Pok, duit 100 juta. Duit itu? Duit. Buset, takkan duit sokar rumahnya kosong. Udah dipanggil polisi. Saya tanya sama warga di situ, "Ah, lu mah tong ketipu, itu bocah tukang tipu." Gua setan banget. Aduh, kepala aku yang rasanya. Itu beneran duit apa kagak? Kita curiga masanya, abang kan ya maksudnya kaos aja cuma 25.000, maaf gitu ya. Tak dulu, pemirsa. Kalau penampilan nomor sekian. Oke. Wah, kalau masalah kantong mah jangan ditanya. Buktiin tadi. Jangan ditanya. Kalau kantong mah jangan ditanya. Ada. Jawab apa? Ada apa enggak? Ulang ini.
Nih, ulangin. Ya. Bang, kalau masalah penampilan, masalah Iya. penampilan mau sekian, yang penting kantong. Jangan ditanya kantong. Ada enggak? Ora. Begitu. Berarti yang nipu siapa? Yang nipu yang kedua-dua yang ketipu. Ya saya tukang tipu, ya kamu jangan nipu saya. Ya kita belangsak dua-duanya. Jadi Pok. tukang tipu ditipu sama tukang nipu, tukang tipu ditipu-tipu lagi. Iya begitu caranya. Jadi muter aja udah. Iya. Ya Allah. Udah kayak gangsing Iya, ya. jadi pesan dari saya untuk kalau pengen nyari jodoh mah kata jangan pakai ya maksud kesem-sembet perempuan jangan. Entah kayak emang lobanya udah jodoh kita kayak datang dewek rontog gitu. Ntar kita rarat deh buat warga-warga yang perempuan. Kalau emang senjanya itu laki-laki dia mau serius berjuang harusnya ya jangan diem bae ya. Ini yang jogrok bae diem bae. Masalah berjuang. Bukan kita yang ngedatengin lah, dia yang ngedatengin enak aja. Lah, Jangan bener. mau kalau begitu. Tak dulu, saya juga membela kaum laki nih. Hah? Lah, empok kaum hawa, kita kaum laki. Bener enggak? Masalah kita keberanian kita banyak, jalur kita panjang. Cuman kadang-kadang perempuan kalau diajak susahnya susah. Tuh, pengennya seneng aja. Nah, ini yang ribet. Kemarin dengar ceramah Pak Ustadz, Ya. kata Pak Ustadz kemarin sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dan baik hati tidak sombong, rajin menabung pangkal kaya, Ya. katanya harus wajib membahagiakan Seorang perempuan. Nah, itu udah ada hadis kemarin Pak Ustadz. jadi kita mau Ayo. apa ini? Ayo. Beda, Po. Iya, Besok-besok saya bagian orang tua bagian cewek dah. iya begitu. Harus wajib bertanggung jawab membahagiakan perempuan. Terkadang Gak begitu. bisa kita sebagai perempuan yang datengin laki-laki nggak bisa seperti itu. Sekarang begini, Po. Kadang-kadang apa yang kita mau, ya maksud saya perempuan, Neng, begini, Neng. Kadang-kadang ini susah itu bocah, itu perempuan, tuh wadon. Iya, jadi pengen kita ajak begini, ini kagak susah. Iya, jadi pengennya dia aja dimenang. Emang salah dan tidak salahnya itu jenis kelamin. Ya enggak? Ya kan? Bener. Laki pun punya perasaan. Perempuan juga punya perasaan. Kadang-kadang laki mulu yang salah. Emang perasaan, aduh, kadang-kadang kita pusing sama dunia. Peraturannya Pak bacain. Eh, Wanita selalu Wanita selalu benar. Apabila wanita salah, kembali lagi ke pasal 1. Gak ada. Wanita itu nggak pernah salah. Karena wanita itu adalah sebagian dari tulang rusuk laki-laki. Oh. Kalau kagak ada tulang rusuk laki-laki terpilih. Jadi Ayo cengkrong begitu ya. kagak ada tulang belakang. Emang kadang-kadang kita kaum laki nih ya, pesan dari saya sabar aja. Yang penting sehat, udah gitu aja. Iya, kadang-kadang perempuan kadang-kadang kalau kita ajak begono begininya kadang-kadang rada susah. Jadi begitu emang tulang rusuk bengkok, jadi susah lempenginya. Tuh. Lempengin patah, dibengkokin makin bengkok, makin jadi, makin ngelawan, makin ngelunjak. Nah ini perempuan yang begini saya gak mau, Po. Maksudnya bagaimana cara tipsnya biar saya dapat perempuan yang nurut sama saya? banyakin duit. Wah. Enggak. Betul, Pak Ustadz, betul. Jadi bagaimana tadi katanya? Katanya bagaimana Iya. bila perempuan nurut sama kita? Iya. Kata Bang Bule. Iya, betul. Kata Bapak Ustadz menimpalin harus banyak duit. Iya, benar. Itu suatu kebahagiaan ya, Pak Ustadz ya. Iya. Kita kalau masalah duit kita kadang-kadang suka lemes. Kadang-kadang dari ujung kaki sampai paha udah dingin. Di sini AC angkat itu udah repot. Makanya masalah duit mending cancel aja. Iya, begini aja kita emang lagi nyari duit apa? Iya. Agak menapik ya. Iya. Iya, Enggak, mudah-mudahan. berarti lolos. Lolos ya? Enggak, ya Pak Ustadz ya, lolos Ustadz. Aduh, repot, Po. Kalau bisa, Po, bahas yang lain apa? Jangan duit mulu, Po, yang malah kita. Ini kita sebagai perempuan menyadarkan kaum laki-laki. Betul. Bukan begitu, Pak Ustadz. Ya, benar. Kemarin seperti yang disampaikan ceramah Ibu Bapak Ustadz, apa katanya? Nah. Lah, laki-laki mah harus membahagiakan, harus begini begitu, harus membujuk. Hmm. Kalau misalkan kita purik. Ini mah kita purik loh. Gua udah sono bu purik mau kagak ge diantepin bae, urut bae ditinggalin bae mau bocah wadon. Iya sih, emang kita yang salah. Tadi mah, Iya. mungkin dalam hati gini gua ngejar goroknya duit. Itu maksud saya begitu. Enggak kalau kita kebangetan nyongserok atau sama perempuan dan duit kita ora apa. Emang gitu pas-pasan. Iya. Kadang-kadang kita punya duit, kadang-kadang udah kayak puasa Senin Kamis. Sedang kita punya Selasa Rabu kagak, Kamis ketemu lagi. Gak repot kok. Terus kagak kita kejar, kita demen banget. Kalau kagak kita kejar kita demen banget, emang udah hati udah kesongserong sama perempuan. Jadi bagaimana kok? Jika cinta ditolak, Maka cinta ditolak bagian
besok dukun yang bertindak. Ya jangan. Begini aja, Pak, udah pokoknya kasar aja dah. Nggak bisa begitu. Kata Ustadz, cinta ditolak, doa pun bertindak. Itu Ayo. Ustaz, saya kan bukan Ustaz. Pokoknya kalau cinta saya ditolak, dukun manapun saya sabak. Betul, enggak? Tak dulu. Dukun pakai duit juga ya? Ada dukun gratis gak sini? Ya, kasih ujuk saya. Gue liat dukun beranak. Dukun beranaknya bayar. Orang gunting mahal. Bayar. Iya. Jadi segala-gala Itu lagunya ribut. katanya bunting kok apa tuh beranak tuh ada yang diseret apa dia apa namanya? Kiret. Dikiret ya? Itu dikiret diapain sih? Kiret. Dibuek. Oh dibuek. Orang mana kalau udah ngomong buek itu makin nafsu aja. Peruta. Oh peruta ya. Peruta dibuek dagingnya tuh. Kekiatan. Iya. Oh, Masya Allah. Oh gitu. Jadi Makanya sebagai perempuan itu kan anunya apa sih namanya? Ustadz, sebutnya apa sih Ustadz? tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawab apa sih Pak Ustadz? Bebannya. Bebannya banyak. Iya loh. Iya, itu kan taruhannya nyawa. Kemarin Kalau kagak hidup ya is dead. kemarin tetangga saya ada cerita katanya pas lagi beranakin, ya kan beranakin orang. didampingin sama lakinya. Kata, wah tuh bini lu sakit, katanya. Dipegangin sama lakinya, apa set laki cuma nyaut dikit banget. Udah pandang sabar sama bagian lu, gak usah gede katanya. Emang begitu kali Bu, emang udah bagian masing-masing kan? Berarti kan di situ udah kelihatan sebagai laki-laki itu. Iya, maksudnya. Emang laki-lakinya sifatnya jelek. Oh Ayo. gitu ya. Iya. Laki mulu yang salah. Iya. Emang udah bagian apaan kok? Kalau kita kalau bisa beranakin kan siapa beranakin? Katanya cuma ngeden doang. 2 kali ngeden nyampe ke Surabaya. Aja sakit lagi. Iya. Gampang katanya kalau beranak kata 2 kali ngeden katanya. Kata siapa? Lah kata orang-orang Ini yang orang udah ngerasain kali. Enggak, maksudnya saya kata tetangga saya kata kalau orang beranak Bang Bule katanya kalau orang beranak 2 kali ngeden. Sekali ngeden dia napas, 2 kali ngedennya brojol tuh bayi. Wah, dalam hati kita udah gampang amat ya. Yaudah ntar saya kalau Buset nanti gampang katanya. iya, ntar kalau saya nikah saya ngejak terus dah. Bagian saya bikin adonan, bini saya tanya Emang kuat biayainannya ya, sobat kuat kemarin saya biayainannya. ngaji po, saya ngaji gini dia saya ngaji po. Katanya banyak anak banyak rezeki. Tuh. Iya mana Alhamdulillah tetangga saya anaknya 20 berangsak semua. Iya. Kata mikirin, ya Allah, boleh. Apa sih po? Romana muka lungsek buat. Anak gua udah 20 le katanya. Lah syukur po, siapa suruh bikin 20. Katanya banyak anak banyak rezeki. Lah bagaimana banyak rezeki le katanya? Yang atu SD lulus, yang atu SMP lulus, yang atu SMA lulus, buset kepala buek rasanya cari duit. Allah. Nyari dia tapi empot-empotan. Nah, jadi dengar itu saya jadi ngedon lagi dah. Tuh, saya ngedon lagi. Nah, di Romana. situ harus tanggung jawab sebagai seorang bapak. Itu laki-laki juga itu tanggung jawab, Pak. Oh gitu ya. Kan 20 anaknya, 1 bininya, jadi 21 itu. Wah, Belum lagi bakal dirinya. Jadi totalnya sekeluarga 22 itu harus minimal segantang deh sehari. Segantang. Mm-mm. Beras doang itu baru. Gila, beras sehari segantang. Iya. Nyari 2 liter aja kita pot-potan. Apalagi segantang. Mana sekarang seleter 9.000 ya? Iya, kata dengar-dengar juga katanya bukan beras doang yang naik ya. Sekarang kelapa naik, cabai Ya naik. kalau kagak naik siapa yang mau ngambil? Iya bener, sampai lupa. Cabai naik, cabai mau udah naik. Lah ada kok di daerah sini mah cabai punya kayak bung kelapa. Emang ada? Ada. Jadi cabai nunggu di bung kelapa. Jadi naik bung kelapa kan cabainya ada di atas. Pak Ustadz, kalau misalkan goro Pak Ustadz, hadis apa gimana Pak Ustadz? Ini mah kagak gorok kok. Emang bener. Ih, mbak mah nggak tahu di daerah Buok ada. Kemarin tetangga. Daerah Tambun. Iya, bagaimana Pak tadi Iya ngomong? kemarin tetangga saya yang begitu, besok kan mati kan? Emang apa? Gara-gara ngomong begitu. Iya loh. Iya. Gua mah serem. Udah maafin ya, saya salah saya ngomongnya maafin. Iya. Kadang-kadang- Makanya nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Itu mentakan terbikin umur pendek guys. Oh gitu ya. Mm-mm. Gini Pok, ngomong-ngomong nih ya. Mm-mm. Cuaca ini kan malam rada-rada dingin ya Pok ya. Kadang-kadang kalau anak muda mah kadang-kadang katanya kadang-kadang gitu Pok. Kadang-kadang ngapain kadang-kadang? Ya kita mah sebagai perempuan tidur ya. Oh tidur mulu sih kadang-kadang. Lah, tahu. Kalau di daerah sono Pok, kalau lagi dingin-dingin gini ngobor lindung, belut. Tahu lindung nggak lindung? Tahu lindung? Pemirsa, lindung tahu? Belut tahu? Nah, jadi itu mengantisipasi kagak punya lauk. Jadi nyari dingin-dingin kata belut sama lindung kalau pada nongol. Jadi tinggal diambilin aja kita pakai mancing. Go. Gitu. Kalau kagak di sono mah ngobor kodok.
Enggak, kalau orang Cina dijual. Emang ada? Wah, kagak. Kadang-kadang suka lucu ya Pak Ciul ya. Makin hangat aja obrolan gitu. Masih bersama Ciul dan Bang Bule. Masih semangat ya guys ya. Kasih tepuk tangan dong biar semangat. Di studio berapa nih? Studio 5 Ayo Ngeprint ya? Betul. Iya, Studio 5 betul. Ayo Ngeprint. Ayo Ngeprint itu apa sih, Pok? Tahu Ayo Ngeprint? Ayo udah ngeprint dah kemari buruan gitu. Oh, jadi ngajak. Ngajak Ya, ngajak ya. Ayo itu kan ayo kemari. Oh, ayo gitu. kemari. Ayo ngajak kemari. Gitu. Jangan ke sono-sono Iya, ngomong-ngomong, Pok, ini botol kagak ada merek ah? Ya, jangan, ntar dikit lagi kalau kita ada mereka. Ini apa dibalik dah? Iya, biar kagak. Kalau ini ketahuan. mah kagak ngapa-ngapa. Ini bukan kata apa bagaimana. Jadi ini bukti bahwa tadi abang minta. Oh, ya, kalau dia kan mintanya dikasih ya. Tadi Ustadz mau ngomong pertama minta Ustadz ya. Betul. Gak bisa Zam-zam. begitu. Iya, jangan kasih. Iya, Pok nih, ada sedikit cara untuk minum air zam-zam. Gimana Nih, caranya? Saya kemarin udah belajar sama Ustadz Suari, alhamdulillah. Jadi katanya kalau kita dapat hadiah dari orang kurang umroh, kurang haji, itu air zam-zamnya kita pertama minum itu baca bismillah dulu. Habis baca bismillah, baca selawatan, baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru teguh po 4 pelan-pelan. Jadi selama 3 kali. Nih, 1. Selawat lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bari niat tuh, niat apa ke mau besok kawin apa-apa terserah. 2. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 3 kok. Tuh kan langsung kebayang Mekah. Masya Allah. Tuh Ka'bah. Masya Allah. Ih, terang amat di muka saya. Kata saya tuh ya Allah. Ya Allah ini. Haji. Lah. Waduh, kayak udah terasa di Mekah ya. Lucu enggak, Wak? Lucu enggak? Ya Allah. Monoton sih, tapi it's okay saya sih like. Sip, alhamdulillah, makasih. Jadi gitu tipsnya katanya para pemirsa Dari Pak Ustadz. Penonton Setia. Ciul TV. Ya, saya sebagai tamu selalu mendoakan mudah-mudahan ini channel bisa meledak. Ya. Kalau kagak meledak meleduk. Maksudnya meledak itu kok, maksudnya meledak itu bisa terlihat oleh mata dunia. Gitu po. Bukan mata gaib ya. Ya mungkin sekarang kita di meja-meja ini, besok kita di meja SCTP, RCTI, dan sebagainya. Masuk dalam TV. Iya, masuk dalam TV. Ini kan masih adanya di YouTube. Lah besok kita udah ada di TV. Insya Allah, amin. Amin apa? Amin ya Allah. Romana kalau gua seneng kagak ada yang mau. Ditanya amin no bisa. ngapain katanya masuk dalam TV. Dan langsung dalam TV. Iya. Lah TV bongkar dulu. Dan kita masuknya dalam TV. Gitu, Bang. Udah Muka kayak saya mah kagak urut di TV. Di YouTube aja pas-pasan. Iya. Bang Bule ada yang komen. Apa tuh? Itu orang ngapa sih po dipanggil bule perasaan mukanya butak bener. Tar dulu. Sejarahnya gua nama saya Bule. Ya, itu ada sejarahnya. Dulu saya pas lagi bayi, lahir emang putih banget. Takkan saya umur 7 bulan lari mulu. Emang ke sawah mulu, main layangan, sampai ke surgak semua. Jadi muka saya pada begini, pada besut. Ya koreng di mana-mana, muka pada hitam. Jadinya pas umur 7 bulan doang saya dulu dipanggil Bule. Nah, jadi mengingat waktu saya kecil, biar di sini semuanya terhibur, nama saya jadi Bule. Begitu. Jadi jahil amat sih, jadi apa ditanyain? Makasih Rahmat Wahyu. Siapa? Rahmat Wahyu. Rahmat Wahyu. Makasih banyak Bang Rahmat, saya doain berpanjang umur, sehat walafiat. Biar berkah dunia akhirat. Aduh, ada aja jadi nama di komen. Jadi begitu, Pok. Iya. Kadang-kadang saya suka bingung deh orang-orang penonton itu. Kenapa? Kalau masalah-masalah sepele emang gak usah ditanyain, Pok. Jangan kayak gitu. Gitu ya, gimana? Gak boleh Pak Ustadz ya? Kan itu nama Bule itu kan sepele. Cara saya pertanyaan yang intelektual gitu. Kagak. Jadi tuh kalau misalkan saya jadi penonton juga harus sama gitu karena kok bule orangnya padahal garbul gitu. Kalau digaruk kan ngebul tuh lihat. Iya. Terus itu kayak aroma negatif, bau asap gitu, tabunan, Iya. bau udah semua. Emang saya tidurnya di kuburan kok. Jadi apa aja disebutin, biarin. Terus baru pertama datang juga bau menyan. Terus namanya kok bule, orangnya begini, nggak cocok emang.
Bagus itu Iya, netizen. bagus. Jadi netizen perhatian sama saya, terima kasih banyak gitu ya kan. Sekarang dari Bang Ilham Humaydi. Korengnya udah kering tapi Bang. Bagaimana Pak? Korengnya udah kering tapi Bang. Alhamdulillah Bang. Namanya koreng mah kita dari ujung ke ujung. Kagak ada kalau koreng mah. Ya alhamdulillah badan kita bersih. Lo kan saya mau keranjang di sini. Sensor mahal sensor layarnya. Jangan. Iya. Katanya biar meduk. Jangan kayak gitu juga. Harus keranjang katanya biar meduk mah. Jadi katanya koreng saya udah pada kering. Aduh, jangan yang nanyain aneh deh. Terkadang saya suka sedih kalau masalah seperti itu ya kan. Pertanyaannya itu, Iya. Bang gimana bisnis lancar tuh? Begitu kan enak. Ini mah koreng. Kalau nggak koreng itu namanya bule. Ya repot teman-teman yang garis setuju pisan sama saya. Tuh. Jadi begitu Pak. Iya, jadi sedikit bocoran buat netizen dan permisa. Sebenarnya emang Iya. koreng udah pada kering. Sisanya gope-gope. Di kaki, di pada betis. Kalau malam kekedip gue. Oke, lanjut lagi dari Bang Hamzah TV Channel. Bagaimana cara mengatasi Bank Dunia dalam menghadapi inflasi ekonomi terhadap negara-negara Asia? Waduh. Keluar Ya. bahasanya. Terima kasih Bang, jangan macam-macam deh Bang. buat Hamzah Kita TV ya. kagak punya duit Bang. Waduh. Ngeri Bang, ngeri. Pertanyaan ini luar Kalau biasa. nih. politik ngeri Bang, kita udah punya duit Bang. Kalau bahasa tentang politik ada polisi nggak depan? Takut Bukan disebut. bukan politik ini mah ekonomi. Ekonomi. Tapi pertanyaannya itu berbobot. Betul. Masalah ekonomi sedikit saya bahas ya. Oke. Masalah ekonomi sebenarnya ada salah satu sebuah wilayah yang mana wilayah tersebut harus berkontribusi dengan pemuda. Tuh, itu. Jadi kalau pemudanya bergerak, Asia ini mah Asia. asik. Kagak nyambung kan? Iya, Bang. Tanya Jadi jangan nanya yang berbobot-berbobot. Iya. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi Bank Dunia dalam menghadapi inflasi ekonomi terhadap negara-negara Asia? Simpel, Bang. Bank Dunia, Bank Iya. Dunia, bukan Simpel. bank keliling. iya. Jawabannya sebenarnya simpel kok. Ya, Apa? intinya nurut aja sama pemerintah, udah bebas. Nasi pelawak. Ya udah. Kalau kita nurut sama pemerintah, ulil amri minkum, insya Allah ekonomi pun nanjak. Ya kalau kagak nanjak ya turun. Gitu doang sih. Iya, kalau nggak nanjak ya turun gitu. Begitu, Pok. Oke. Next, Pok, udah pusing Lanjut banget. lagi nih ya. Itu, ya. Bagaimana, Bang? Ilham Humaydi. Ya. Watiul, nih ngomong-ngomong si abang aroma apa nih malam? Waduh. Waduh. Kan gue udah bilang tadi bau menyan. Baunya bau menyan terus rada kayak bau sikil dikit. Ya kok emang kaki kita lagi cantengan. Iya, kaki saya lagi cantengan. Iya, Ya, pemirsa. ngomong-ngomongin cantengan kue-kue apa yang bau? Kue-kue apa yang bau? Kue procot. Kuean. Oh, jadi kue-kue aja. Iya. Aduh. Pantun dong, pantun. Pantun. Tentang bucin. Bucin. Bang, jangan lupa abang beli lemari kalau tidak ada kuncinya. Cakep. Buat apa saya datang kemari kalau bukan ada maksud dan tujuannya? Oke, lanjut. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jawabin, Pok. 3.400 orang lo yang nonton. Luar biasa. Mantap. Jadi segala macam makhluk pada nonton, ada jin, ada iblis, semuanya pada nonton ya. Ih, serem. Oke, lanjut lagi dari Ilham Humaydi Pociul Senggol lo ya. Dari Parung nih, aneh khususnya buat anak-anak desa wisata Pamegasari. Oke, kita salam-salam aja buat desa wisata Pamegasari. Salam-salam, semoga biar pada sukses. Amin. Sawah-sawahnya biar pada panen. Amin. Biar pada sehat selalu, panjang umur. Amin. Tetap pantengin terus masih di channel Ciul TV bersama Bang Bule. Jangan lupa diapain, Pok? Di subscribe. Di subscribe, di like, di komen, dan Iya. juga loncengnya dipencet barang letet. Itu yang penting. Iya. Oke, kembali lagi bersama Bang Bule. Bang Bule punya pengalaman nggak yang paling apa sih? Membagongkan? Menyedihkan. Enggak, menjadikan emang udah tahu. Iya. Pas hidupnya masa kecil ini paling menyedihkan. Sedih banget emang saya. Sampai Bang. sekarang juga iya. Iya. Bangatan kelanti udah. Iya. Yang lain aja, Pok. Yang pengalaman apa nih? Pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Apa waktu deketin bocah wadon bagaimana? Oh, Pernah iya. ditolak mentah-mentah apa matang-matang? Kalau saya sih orangnya gimana ya? Kalau masalah tentang wanita itu sangat simpel gitu ya kan. Saya orangnya enggak terlalu Belagu playboy iya, keluarin dong. enggak terlalu apa ya bahasanya ngoyoh betul perempuan kagak. Ngoyoh. Enggak terlalu saya. Sebab yang saya punya itu
saya tuh laki kok. Gue itu laki ya kan? Iya, betul. Gue kan laki ya. Iya. Jadi gue itu memilih gitu. Betul. Jadi kalau lu gue pilih mau syukur ya kagak, ya udah. Begitu aja kita mah. Oke. Kalau wanita tuh. Iya. Paham maksud saya? Paham, Iya. paham. Jadi simple hidup saya. Tunggu Nah, dulu, Pak. kalau lu pilih, gue pilih lu kagak mau, abong. Kan gitu. Kalau udah gue pilih, kudu mau. Bagaimanapun caranya harus gitu. Tungguin, ntar lagi kita balas. Iya, Terus Bang. gitu. Tuh. Yang dapat cewek yang ditaklukin. Kalau masalah cewek, alhamdulillah dari model yang kayak buntelan kentut, kayak gitar Spanyol, kayak gitar semangka, sampai kayak darbuka itu semua saya udah cobain kok. Nyobain. Iya, dimainin namanya darbuka sama gitar semangka kita mainin gitu. Ya saya cobain gitu kok. Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Sama saya juga nggak ngerti. Gitu. Baik Bang. Jadi intinya yang ada dalam hidup kita kan nggak sama semuanya ya, karena perjalanan percintaan seseorang itu masing-masing. Ya betul. Terkadang ada yang memang sangat perhatian dengan calonnya dan juga saling kerjasama. Ya, betul. Intinya pada dasarnya ya yang namanya pemilihan wanita itu sesuai dengan hati kita, sesuai dengan perilaku kita, pasangan kita tuh. Jadi kalau perilaku kita seperti ini hampir 80 sampai 85% deh itu pasangan kita seperti kita begitu kok. Iya betul. Jadi intinya kalau kita ada keberanian, kita punya jaluk, kita punya kemauan, tuh samperin perempuan, baik-baik ngomong sama babanya, nyak, mbak, yang apa tong lu datang mari? Kagak, saya numpang makan aja lapar. Bukan ini cowok, intermezzo, bukan. Iya bukan ya. Jadi begini mah, gini-gininya, mbak, saya ada niatan baik sama anak baba, jadi saya pengen begini begitu. Nah, jadi jawabannya, insya Allah bang, kalau kita emang bener-bener yakin diterima, kalau kagak yakin ya udah mundur, banyak lagi cewek yang lain gitu kok. Simpel aja sih. Oke. Karena kita intinya lelaki pemilih gitu. Bagaimana tanggapan Anda tentang poliandri? Poliandri, wah repot nih. Apa itu poliandri? Sesama laki kan. Emang. Jadi empuan nikah lagi. Lakinya 2. Iya. Empuan lakinya 2, empuannya atu. Bagaimana sih? Emang poliandri namanya Ustaz? Poliandri, kalau poligami kan Satu laki. empuannya 2. Mm. Kalau poliandri 1 empuan, lakinya 2. Ini gemukatan gapa kali. Itu di Sukabumi mana itu? Ada ya? Oh, yang diusir itu ya? Iya. Nah, ini mungkin Mbok Cil nih paling pas jawabnya nih. Ya. Aduh, ngeri sedap. Iya. Iya. Baru soal ngeri sedap nih kita ngasih tanggapan. Ustaz tolongin ya. Kita orang susah kan. Kalau sedikit aja kita salah. Aduh. Bisa di blacklist ya. Tapi mohon maaf mudah-mudahan kita blacklist. Iya. Oke, kalau buat tanggapan sih begini. Kalau saya pribadi mah begini ya. Selaku perempuan ya. Iya, laki-laki. selaku perempuan ya, kita sebagai perempuan ya udah kalau udah satu cukup satu, kita urusin yang benar gitu. Kagak perlu nambah. Jadi tuh kalau saya pribadi mah nggak ada kepikiran buat gitu. Soalnya begini, kita disakitin di poligami aja kita kagak mau, apalagi kita ngeduain. Gitu ya. Gitu. Takut ntar namanya takutnya nih dia kan yang nggak tahu. Dia nggak tahu nih lakinya. Kalau misalkan dia tahu kan Nah, ntar jadi sakit hati, nah. nanti dosa kita juga. Betul. Ih, Itu bagus yang banget. pertama. Yang kedua, karma. Karma ya. Bukan kurma, karma. Iya benar. Yang kedua takut dapat karma gitu. Intinya jangan sampai begitu dah ya. Iya, ngeri kita, Ngeri Bang. ya? Kita mah hidup nyari berkah aja ya. Kalau biar poligami mungkin ada dispensasi ya, apa sih bahasanya, ada peringanan mungkin barang yang mampu, bagi yang mampu ya. Kalau poligami memang dibolehkan masna wasulasa warubah tuh dalam Al-Qur'an 2, 3, 4 fa in ta'dilu fa wahidatan minkum katanya. Kalau emang kagak adil atu aja boleh. Ya, sebagai perempuan juga saya nggak mau. Iya, maksudnya kalau walaupun dia mampu kayak raya daripada saya diduain mendingan saya pergi gitu karena gitu. iya nggak mau saya karena Gitu ya. iya Kalau diduain kok nggak mau ya. kagak mau lu dia kayak raya sekaya apapun butuh juta-juta ratusan triliunan Iya. kagak bakal mau Ih. dia ganteng seganteng Komitmennya apapun. Pocil bagus banget. Karena- Mantap. Salut saya sama Pocil takutnya kadang-kadang. ya juga ya itu dia sebagai laki-laki kan imam Betul. buat keluarga. Buat keluarga. Kalau misalkan dia bimbing kita aja belum bener nih, Betul. dia udah punya yang satu lagi. Iya.
Ini mah di luar Ustadz ya, di luar Iya. Habib. Iya. Di luar Habib ya. Iya, di luar ustazah dah di luar ini mah. Ya, Iya. ya ibaratnya. Pokoknya Enggak. unek-unek yang ada di dalam hati Ah. Mbak Ciol gitu ya. Jadi kalau misalkan ini bimbing kita aja kita belum bener, kita dosanya juga masih banyak gara-gara suami kita juga gitu. Takut dihisap kita juga kasihan sama dia. Betul. Punya dua bini, Masya Allah. ntar dia dihisap dua-duanya tuh, tanggung jawab dia dua, yang aturan Iya. atu doang, kita doang jadi nambah kan atu. Apalagi kalau emang kagak adil ya, Boy ya. Iya, makanya nggak mau dari Iya. dari dulu juga. Saya mah atu aja dah, penting berkah gitu ya, Boy ya. Iya, sebenarnya kalau satu kalau kitanya jalanin ikhlas ridho mah, kita juga bahagia. Iya. Cuman saya juga bingung begini loh Bang. Iya. Itu pikiran orang yang punya istri atau suami dua gitu ya. Iya. Itu cara bagi cintanya gimana? Ya, begitu Pok, kan tadi saya udah mengawali ya kan. Karena memang perasaan orang itu berbeda-beda. Iya. Gitu ya kan. Terkadang ada yang memang diduain itu bahagia, ada yang memang kayak Pocul tadi kan punya Iya. komitmen gak mau diduain biar kata kaya kayak apa kayak gak mau. Itu Nggak mau. bagus tuh ya kan. Karena ya secara fitrah manusia itu memang syahwat seorang laki kadang-kadang lebih besar sebenarnya, Oh, iya. apalagi orang yang berilmu. Wah, itu. Iya. Pak Ustadz ngeririk begitu tuh. kita sampai takut, sampai takut saya. Romanin diplototin begitu Iya. kita sampai ngedon. Sampai takut, betul, Maafin Ustadz, ini cuma Iya. coba ngobrol-ngobrol santai kan ya? Iya. Ngomong-ngomong santai ya? Maaf Ustadz. Ya maafin Tat ya. Takut tak doanya namanya doa orang biar kan manjur Iya, ya. jadi intinya tadi kalau apa tanggapan Po kalau empuan punya laki dua udah kagak bagus ya? Udah kagak bagus. Udah kagak bagus. Tapi kan kita itu kan diri saya sendiri ya, Iya. belum tahu itu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Iya. Apa suaminya dia menerima kedua-duanya, Hmm. saling menerima atau enggak gitu. Iya. Karena kan saya nggak tahu. Itu mah Iya. tanggapan dari saya sendiri. Saya nggak bakal mau gitu ngeduain atau Oh, diduain. Iya, siap. Sampai kapanpun gitu. Karena apa? Hati saya cuma punya satu, jantung juga satu. Gimana cara ngebaginya gitu. Wah, bener. Gampang Po kalau kata saya mah belek belah. Iya, gitu doang sih. Iya, kayak gitu. Kagak setuju dah kalau Siap, siap, misalkan siap. itu. Kalau bisa sih ya poligami ya tolong di kurang-kurangin. Mungkin nggak bisa dihapuskan karena itu Iya. juga kan Kebutuhan ajaran juga mungkin. ya. Kebutuhan Po kalau kata saya. Iya. Jadi Iya. Iya, Ini mungkin ada pantun. Dari siapa Mohon tuh? dijawab dengan balasan pantun Iya. dari Bang Ilham Humaydi. Apa Pulang katanya? kampung ke Kediri, bawa oleh-oleh buah kelapa. Empok abang anehkan masih sendiri, carikan saya jodoh apa? Iya, balas dong. Ini kalau keras terhadap Empok Ciol sebenarnya. sih. Benar, iya benar. Po, balas Po. Jadi dia tinggal Nimpalin. cari jodoh ya? Iya, minta cari Gampang. jodoh. Nah, kalau nyari jodoh Bang kita balas nih pantunnya Bang. Kodok Cina lompat di kali. Lagi di kali nyebur ke sumur. Kalau emang abang pengen nyari jodoh, ya cari sendiri. Ya, itu Bang. Iya. iya cakep. Iya, sebab kalau kita dicari jodoh kadang-kadang suka salah. Iya. Bang, mending cari Bener-bener. dewek. Itu namanya gentle, Bang. Abang iba kata kalau kata ayam mah udah ayam jalurnya udah jalur gede jalurnya. Iya, kalau diadu main jalur-jaluan pecah kalau orang tol kena. Cari abang dewek ya, insya Allah yang terbaik buat abang. Saya mah selalu mendoakan ya Pok, Iya. biar abang mendapatkan jodoh yang terbaik. Begitu. Biar sama-sama demen intinya. Sama-sama demen. Kalau misalkan yang satu demen yang satu kagak kan kesian namanya ngatunya. Makanya Betul. biar dua-duanya dikasih sama-sama perasaan yang sama gitu. Betul. Jangan sembarangan bae, ntar orang kagak mau dipaksa-paksa bae. Orang boleh begitu ya. Iya, bro. Dan kali Iya. jangan begitu pada. Ya. Iya. Terus apa lagi nih Pon nih? Terkait masih greget gitu ngebahas Apaan lagi? tentang mendua-duakan hati. Oh, iya. Masih Ya. greget. Ada Jadi- pertanyaan tuh, iya. ini itu rezeki apa milik? Bini itu Rezeki apa milik? pertanyaan dari siapa? Dari Hamzah. Dari Hamzah. Iya, bentuk rezeki itu bini itu rezeki apa milik? Nah, menurut Bang Bule bagaimana tanggapan? Kalau tanggapan dari saya diambil dari mana aspeknya, begitu Nah, ya. kalau rezeki kan begini, Ya. apa yang kita makan, yang kita minum itu rezeki yang masuk ke dalam. Iya, iya, Kalau milik itu kayak SHM, motor, Iya. rumah, yang di luar, yang di luar. iya, Nah, itu rezeki itu nggak bisa ditakar. benar. Betul Pak. Kalau milik bisa ditakar. Iya. Contoh gaji UMR berapa? 4 juta. 4 jutaan sekarang, iya, ditakar. betul. Kalau rezeki Enggak. Meski nggak bisa takar karena udah urusan Allah ya. Bini itu Mm-mm.
Rizki apa milik? Kalau konsepnya yang kayak tadi perbedaannya. Kalau menurut saya pribadi, bini itu adalah titipan, Bang. Anugerah. Titipan itu bentuk rizki apa milik? Kalau menurut saya milik. Karena ketika kita memiliki, maka kita akan menjaga. Ketika akan menjaga, maka akan timbul rezeki yang banyak. Begitu. Jadi kita memiliki seorang istri itu akan kita jaga, kita rawat, kita elus-elus, ya kan ya? Bener apa? Saya nggak tahu. Pokoknya kita jaga, kita miliki, terus kita tuntaskan hak-haknya seorang wanita, seorang istri. Setelah itu baru rezeki akan timbul, menurut saya, Bang, gitu. Ya, kalau rezeki ya memang udah siratan dan takdir Allah. Ketika kita ingin usaha, maka rezeki akan datang. Apalagi istiqomah dalam ibadah, insya Allah ibadah cakep, rezeki banyak, mantap. Rezeki bakal timbul. Kalau misalkan anak wadon apa? Bagaimana? Kan rezeki bakalan timbul. Enggak kan tadi katanya setelah di udah ya. Terus rezeki bakal timbul. Kalau misalkan anak wadon Ya Rizka. Iya. Oke, kasih tepuk tangan dong. Makin malam makin panas sih, Bang ya. Betul. Kalau pokoknya iya, bagaimana? Pulang kampung kakek diri, supir bis kagak pakai celana. Iya. Supir bis Kagak pakai celana. Nah. Kalau abang bilang cari sendiri, bilangin atau tempatnya di mana. Balas kagak? Balas aja lagi. Tempatnya di mana, Bang? Gampang. Cari tempatnya mah. Ya, Bang. Jalan-jalan ke pasar induk. Jangan lupa mencari Haji Majid. Kalau emang Abang cari tempatnya di mana? Tuh, cari di masjid. Hidup Bang Bule. Iya, mantap. Takbir. Allahu Akbar. Aduh. Bukan di masjid ngapain? Enggak, mungkin Pak Ustadz, maaf Ya. saya meluruskan. Mungkin maksud dari abang kita ini, Abang Bule yang paling ganteng yang punya tapi gue menyan. Mungkin maksudnya nyarinya di mana? Nyarinya di dalam masjid. Artinya kita harus berdoa minta sama Allah. Kan yang ini. soalnya kan yang punya segala alam semesta kan cuma punya Allah. Betul. Jadi mintanya sama Allah, minta sama yang pencipta gitu, biar dikasih wadon yang rada benar. Wadon merbot. Ya emang kebetulan Bang Bule juga mantan James Bond. Betul. Jaga masjid sama kebun. Saya mah bukan mantan James Bond, Mbak. Kita mah mantan Mikir lu. Kudanil. Apa? Kurung-kurung ada di Nil. Aduh. Kagak paham ya? Iya, kagak paham. Kagak paham. Udah enggak apa-apa. Masih bersama Ciul TV dan Abang Bule. Mantap. Oke, makin malam makin panas ya Bang Bule. Pembahasan kita berlanjut atau sampai di sini? Masih semangat nggak? Masih semangat. Oke, berarti kita lanjutin Bang Bule. Lanjutin terus. Jangan lupa dipantengin bro ya. Pantengin, di like, di subscribe, di pencet loncengnya barang metet. Oke deh Bu. Buat mungkin dari Pak Ustadz ada pertanyaan buat Bang Bule. Atau dari penonton kita yang ada 4.700 ini mungkin ada salah satu yang nunjuk, boleh silakan kasih pertanyaan. Kalau kagak saya di sini sebagai tamu, ya kan? Tamu di channel Pociul TV. Saya mau nanya ke Pociul. Oke. Ini pertanyaannya sedikit menusuk ke dalam hati sanubari yang bersih. Pociul. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar kita baik. Ngomong udah sejam ngenain kabar, ya kan? Mantap. Bagaimana pendapat Pociul Ya. ketika menemukan seorang laki yang pura-pura ganteng? Ngopi dulu ya. Biar dia mikir saya ngopi. Enggak mesti harus dipikirin udah dapat jawabannya. Bagaimana pendapat kalau misalkan seorang laki-laki yang pura-pura ganteng? Satu, yang kedua. Oh, ada lagi. Iya, itu udah tampung ya? Iya, udah, Ya. siap. Tenang aja. Pociul lebih menyukai seorang laki itu apa adanya atau ada apanya? Oke. Ada lagi? Yang ketiga ya. Oke, siap. Kriteria apa sih yang Pos suka di para pria-pria? Oke, jawab pertanyaan yang pertama. Ya.
Apa tanggapan Iya. Ko Ciul terhadap laki-laki yang pura-pura ganteng? Betul. Oke. Kayak saya nih kan saya mau bakti. Apa tadi ganteng banget nih. Iya, so engkau udah laku. Terus street it. Jadi tanggapan saya tuh saya bakal kawal terus sampai dia ganteng beneran. Oh, gitu sampai itu dia lupa kalau dia tuh lagi pura-pura ganteng. Masya Allah. Karena apa? Kita kan dikasih fisik masing-masing nih ya. Betul. Jadi tergantung bagaimana kita merawatnya. Betul. Tergantung bagaimana kita apa sih namanya? Pusat apa namanya pusat? Backup. Membahagiakan diri. Nah, kalau misalkan kita ya kayak ada yang kurang nih kita kayaknya gue harus beli ini minyak rambut, kayaknya gue harus cukur. Iya, kayaknya gue harus cukur. Ini kok nggak nyindir saya kan? Tadi kan nanya. Iya terus ya. Terus kayaknya badan gue kayak ada lemak mulu gitu kan. Iya terus. Kurang sispek, apalagi kalau lengan gitu kayak Iya. gede banget. Iya, perutnya kayak ada lemak gitu kan. Gimana caranya gue harus bisa lebih pede di publik gitu, lebih gue biar kelihatan lebih gue nih lebih fresh, jadi gue tuh percaya diri. Gue ya udah berarti dia harus perawatan, kedua dia harus rawat dirinya, terus dia benar-benar nyenengin diri dia sendiri sebelum dia menyenangkan orang lain. Jadi dia harus apa sih namanya nyenengin diri dia sendiri. Wajib kayak gitu. Karena apa? Karena kebersihan kan sebagian dari iman. Artinya kalau dia pura-pura ganteng berarti dia harus beli minyak wangi, dia beli baju yang bagus, dia beli peralatan yang apa sih yang biar orang lihatnya tuh enak gitu. Jadi biar gantengnya fakta iya, gitu ya. jadi gantengnya itu fakta dan enggak bukan tebang-tebang. Iya, jadi gantengnya bukan tebang-tebang. Jadi gantengnya fakta. Iya, jadi setuju banget kalau buat cowok yang pura-pura ganteng, apalagi kalau misalkan dia berjuang beli peralatan segala macam buat ngerubah dirinya gitu. Tapi di luar daripada kayak misalkan dia kayak abang nih, maaf ya, Iya. kayak abang gini, udah cukup kayak gini, cuma tinggal dirapin sedikit aja gitu. ya. Jangan sampai kayak dioperasi plastik, kayak jadi- mengubah yang ada dia iya, mengubah yang ada diadadain. mengubah yang ada diadadain. Itu belum bersyukur pokoknya. Iya, tapi kalau buat memperbaiki diri, misalkan perawatan nggak masalah gitu. Karena kan kebersihan juga sebagian dari iman. Kalau kitanya bersih gitu, kayak daki-daki juga nggak. Bersih dari daki, biar digarapnya gak ngebul. Wajib, iya. Iya, oke, itu jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi saya nanya apa ya? Ada apanya, apa-apanya. Iya. Apa-apa ada apa-apanya, Bang Sul gitu. Iya, jadi Oh, lebih suka cowok yang ada apanya atau apa adanya? iya yang diada-ada gitu. Oh, kalau Apa adanya jujur itu sih, benar-benar real gitu. yang dia punya kan, Dia punya gitu. daripada dia yang apa ada-adanya. Apa gimana sih, Pok? Iya. Gimana sih? Maksudnya? Diada-adain. Oh, Diada-adain. Oh, itu setuju dua-duanya. Oh gitu. Nah, karena apa? Kalau ada yang diada-adain gitu, berarti kan dia berjuang. Oh gitu ya. Iya, karena laki-laki itu harus berjuang. Oh gitu ya. Iya. Harus berjuang, gimana pun caranya, yang gua nggak ada, gua nggak punya, gua harus bagian dia. Caranya gimana ya? Udah gua berjuang dong. Tapi Harus kalau gua dia- ada-adain. Nih, Pok. Jasa potong maaf ya. Kalau dia ngada-ngadain ngutang mulu, entar lebihnya jadi Pok. Langsung bayar ngutang gimana? Ah. Urusannya namanya makanya kan tadi bilang berusaha Oh gitu ya. supaya biar jadi apa sih namanya disebutnya Pak Ustadz, biar jadi motivasi dia. Jadi nih misalkan gue ngincer nih cewek itu cakep banget, gimana caranya gue harus dapetin dia walaupun gue ini sekarang nganggur, berarti gue harus berusaha, gue harus kerja, gue harus cari duit yang banyak buat gue dapetin dia. Itu namanya berjuang dong. Iya, Nah iya, itu iya. yang nggak ada diada-adain, berarti jadi penyemangat. Betul, Nah betul, itu betul. yang positifnya. Nah yang negatifnya yang nggak ada diada-adain bisa ya kayak tadi itu utang sono sini, Iya. minjem main slot kan. Iya. Oh, iya. Maaf Pak Ustadz, Iya. yang pada main slot gitu kan. Tobat. Iya, tobat kata Ustadz. Nah itu kan negatifnya. Iya. Nah apa adanya juga. Nah ini yang apa adanya juga ada negatif, ada positif. Kalau apa adanya, ya udah gue emang adanya segini, ya gue segini gitu, jujur gitu. Iya. Nggak pengen nunjukin yang apa gue nggak punya gitu, Iya, daripada betul. gue harus ngutang. Nah itu kan Iya. Boleh nipu. nggak boleh tipu. Nah, terus ya gue adanya segini, ya berarti kan itu orang yang kayak gitu bersifat bodoh amat. Bodo amat, Dia nggak ya. peduli, gue nggak peduli, bodoh amat, emang gue adanya segini. Nah sifat bodoh amat itu nggak boleh. Bukan begitu Pak Ustadz? Ya. Sifat bodoh amat itu nggak boleh. Karena apa? Kita harus peduli.
sama keadaan, sama kehidupan kita harus peduli. Kita dikasih kesehatan, dikasih rezeki, tinggal kita jemput. Mungkin kita mau diem gae, ya udah timang apa adanya doang. Seadanya kayak bocah wadon mah ogah. Nah itu jawaban yang kedua. Mantap. Yang ketiga, Dia tadi apa ya? kriteria. Kriteria ya. Kriteria kayak apa sih? Cowoknya sebenarnya gampang. Iya. Kriteria sebenarnya kalau dari kriteria sendiri mah gampang ya, cuman Iya. yang baik, sayang, Soleh, penyayang, nggak kasar gitu. Intinya soalnya kita juga pernah trauma juga sama bentak-bentakan gitu. Kita udah, karena kan almarhum bapak kan tentara, didikannya juga ya nggak bilang didikannya buruk, nggak, soalnya didikan tentara itu keras. Jadi itu kayak kita tuh udah belajar dari sejak dini sampai sekarang kita jadi orang yang kuat. Itu jadinya karena udah terlalu sering dikerasin, akibatnya jadi kita timbul trauma. Jadi kalau pas udah gedenya gitu kita pengennya dapat orang yang baik, nyabar, penyayang, soleh. Tapi kalau misalkan kita salah, kita dimarahin ya wajar. Betul. Gitu. Cuman paling timpalnya cuman bisa diem, nangis, terus kayak inget lagi masa waktu Jadi kita. empok punya memori yang memang Iya. tidak bisa dilupakan. Iya, betul, bentak betul. itu ya. Betul. Nggak nangis, soalnya Nangis. soalnya kan jadinya yang di umur sekarang, yang Umur kayak berapa? umur 21. Wah. Ya, di umur sekarang 21, buktinya kita udah di mana-mana, kuat berdiri gitu tanpa deket dari Ongko emang kalau udah 21 Ongko udah bisa jalan. Enggak, Kalau bayi sebelum- umur 7 bulan tuh belum bisa jalan. Enggak, maksudnya bicara 21 sekarang. Oh. Dari sebelum kita umur 21 emang udah dididik mandiri dari umur berapa? Pokoknya SMP itu emang kita udah belajar mandiri. Jadi udah cari duit sendiri. Waktu SMA kita juga pernah kerja sambil sekolah. Jadi kayak itu tuh kayak udah terbiasa gitu udah ya? terbiasa gitu. Masya Allah. Ngalamin hal kayak gitu. Jadi kalau misalkan nemuin nih gitu ya. Titik lelah lagi, ya Allah capek banget gitu. Itu boleh kita ngeluh gitu, tapi ngeluhnya sama Allah. Oh iya benar, insyaallah. Pernah capek, Resep, pernah kalau lihat Pocio lagi serius ngomongnya resep. pernah capek, pernah ngeluh gitu. Terus kriterianya itu jadi yang dia tuh peduli sama orang. Kalau dia peduli sama orang berarti yang kita juga udah pasti. Masya Allah. Kenapa? Kita yang orang yang dikagak sayangnya aja dia peduli, apalagi kita yang disayang gitu. Oh, betul. Nah, negatifnya gini, ada orang baik di depan orang, Iya. ya di belakang mah kita nggak tahu ya, namanya hati Betul. manusia kan Betul, kecil, orang kita, ada di Kelihatan, dalam, ketutup Ongko. Iya, ada di dalam ketutup. Nah Iya. itu negatifnya. Jadi intinya pengen yang penyabar, penyayang, tanggung jawab. Intinya laki-laki yang bertanggung jawab. Ingat ya laki-laki. Laki-laki bertanggung Jangan jawab ya. perempuan berlaga laki-laki. Iya, bener Mas Tar. Orang sholat pakai sarung, pakai rok. Waduh repot. Iya, kayak gitu. Jadinya Pelajaran yang diambil dari perjalanan Bocil apa Bang Bule? Nah, itu. Di balik tawa yang sering kita dengar ternyata Aduh. historis. Iya, historis. Iya. Gitu. Setiap kita punya masa yang Iya. sulit. Ini Iya, yang iya. tamu siapa sih kira-kira? Yang mana jadi yang serius dia? Seharusnya saya yang serius ya? Iya. Ini nama juga kosan, ngobrol santai jadi Coba, ngalor ngidur, apa aja diobrolin. Pantun buat motivasi. Bagaimana Bang Bule? Pantun buat motivasi. Kalau ada sumur di ladang jangan lupa menumpang mandi. Kalau memang ada umur kita panjang, terus aja berusaha biar bisa mandi. Iya. Iya gitu. iya kayak gitu jadi Masya intinya. Allah. Alhamdulillah. Jadi bisa Kan denger ya. nggak semua orang ya bisa bahagia di depan itu. Ya, ini pemirsa Bang Muhammad Waliul Fahmi dah dengar ya curhat Empok Ciol barusan. Curhat dong Pok katanya. Oke, curhat dong Po. Udah ya, tadi kita udah kasih sedikit curhat, dan itu sebenarnya itu masih banyak lagi kisah-kisah di umur 21 tahun ini, dari masa kecil sampai 21 ini tuh sebenarnya banyak banget cerita yang orang-orang itu belum pernah ngerasain tapi sudah ngerasain. Dari yang namanya ini hati yang tadinya bentuk lope jadi berbentuk orang karuan. Lonjong ongko, otak ongko ya. Jadi blinding, kayak blinding. Oh iya benar. Iya. Terus dari isi kepala yang bentuk otak jadi udah kayak bukan bentuk otak gitu. Jadi bentuk apa gitu segala macam. Udah galak banget udah di pikiran deh.
terus yang tadinya badan yang kurus banget udah kayak sapu lidi. Iya, jadi ketiup angin mental. Iya. Iya, jadinya Iya. Jadi gitu, masya Allah ya, mantap ya. Jadi luar biasa jawaban dari Mpo kita nih, Mpo Ciul. Romana jadi sayang jadi hostnya ini, ya terbalik. Itu abang-abang kali mau nanya, abang-abang ada yang mau nanya kali. nggak ada. Di sini udah ditutup soalnya nggak ada yang komen. Jadi gitu Po ya. Jadi dari penjelasan Po kayaknya gamblang banget itu, saya sampai Romana sampai keseduh hatiku merana dirinya. Masya Allah. Tips supaya strong bagaimana? Tips supaya ini kan sekarang banyak nih. Oke. Cowok ya cewek yang lagi pada melo-melo gitu kan, kena sentil tentang percintaan sedikit, kayak bunuh diri, ya apa banyak lah, sampai nggak mau saling kenal antar, yang pada akhirnya pada ada gitu. Iya. Ini tips supaya kita strong menghadapi kehidupan bagaimana menurut Bang Bule dan Coach Ciul. Bang Bule dulu, oke. Kalau menurut saya strong untuk menghadapi percintaan kan, Ya kehidupan apapun. kehidupan apapun. Terlebih itu, karena orang paling lemah di bab itu. Iya. Kalau ekonomi masih bisa bertahan. Memang di dalam kehidupan itu ujian itu selalu datang di dalam diri kita ya. Tapi jangan menyerah dalam ujian tersebut. Karena semua ujian itu datangnya dari Allah, maka curhatkan kembali pada Allah. Minta, kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti itu? Jadi masalah yang kita hadapi itu tidak akan Allah mengasih masalah yang tidak bisa kita tidak bisa kita selesaikan. Pasti ada penyelesaian di dalam masalah tersebut. Intinya ketika kita punya masalah, maka ingat Allah, insya Allah lancar masalah tuntas, insya Allah hidup jadi senang. Itu aja, menurut saya simpel. Intinya Jadi bukan kepegadaian ya. bukan pegadaian, apalagi mengatasi masalah. mengatasi masalah. Ya, kalau di pegadaian mah masalah makin banyak, ya jadi masalah mulu hidupnya. Ongkos untuk ya repot dah gitu. Intinya gitu, ketika kita punya masalah coba curhatkan ke Allah, insya Allah Allah Tapi akan bukannya bisa. masalah itu bikin dewasa. Memang ada salah satu slogan. Iya. Masalah itu akan menjadi dewasa. Kedewasaan itulah yang akan Allah timbulkan ketika kita dekat pada Allah. Maka banyakin masalah. Banyakin masalah biar kita cepat dewasa. Bagaimana sih nih? Iya, begitu. Pak Ustadz kadang-kadang suka muter-muterin kita. Saya makan kalau jawab mas sekali jawab aja. Iya, jadi gitu Jadi ya. solusi dari masalah adalah Masalah. Itu intinya. Solusi dari masalah adalah Masalah. masalah. Masya Allah ya. Intinya Ya, menurut Coach Ciul bagaimana? Oke. Saya sedikit setuju dengan Abang Bule. pasti ya enggak? Kalau kita ada masalah emang kita wajib datang ke Allah. yang punya masalah. Yang ngasih. Yang ngasih masalah gitu ya. Nah, itu wajib. Biasa. Dan yang kedua gini loh Bang Bule, permasalahannya juga setiap orang punya masalah, Ya. boro-boro kan ingat sama Allah gitu kan. Betul. Ngadepin masalah dia aja dia sampai terisak-isak, nangis sampai nyesek Bisa-bisa dadanya. apa Iya. sih? Sampai tersendat-sendat. Iya, sampai nangis rasanya sampai pada nyesek gitu dada. Sampai sosok-sosokan Sampai sama nanti. ampeg ya. Dada sampai ampegan, itu napas udah kagak anu pisan ya Bang Senin Bule. Kemis. Boro-boro ingat kadang begini loh. Gimana tuh, Pak? Orang banyak yang nasihatin gitu ya. Udah jangan kayak gitu, gue juga pernah ada di posisi elu gitu. Makanya ingat sama Allah, udah sekarang sholat gitu. Ini dia ngasih tahu dia benar. Ya. Bener apa yang dia kasih tahu, tapi posisi yang dikasih tahu dia bakal nepis. Oh gitu ya. Lu cuma bisa ngomong, lu belum tahu adanya di posisi gua. Semua orang punya masalah pasti kayak gitu. Nah, itu yang pertama tuh udah kebal tuh sama nasihat. Orang-orang punya masalah pasti begitu Ustaz. Kebal sama nasihat. Gimana caranya kalau kita bisa kan ingat sama Allah di saat kita punya masalah. Gitu. Kalau kata Bang Bule kan jadi kita harus ingat sama Allah. Nah, gimana caranya Bang Bule? Sedangkan orang punya masalah itu bakalan lupa. Budek tuli nggak bakalan ingat sama sekali. Iya. Nah, gimana caranya Bang Bule? Caranya begini caranya. Karena sebanyak-banyaknya orang punya masalah pasti ada titik jenuhnya, Po. Maksudnya ada titik ujungnya dia akan ngadu sama Allah.
Iya. Terkadang ketika dia itu mas bahasanya disuruh ngadu ke Allah, kadang-kadang orang yang seperti itu udah ketutup hatinya. Kenapa ketutup hatinya? Karena memang waktu kayanya, waktu senangnya dia lupa sama Allah. Waktu pas dia miskin, dia susah, dia berangsa, baru ingat Allah. Nah itulah. Jadi tertutup hatinya karena memang hatinya udah batu, susah. Makanya ini tadi permasalahan yang saya jawab, kalau punya masalah minta pada Allah itu bagi orang-orang yang memang pondasi awalnya itu agama gitu loh. Ya kan? Agama dia pegang karena memang semua masalah itu Allah yang akan menyelesaikan karena masalah itu datangnya dari Allah juga. Itu kan itu orang yang punya pondasi kan. Orang-orang yang belum punya pondasi, cara membuat pondasi gampang kok. Gimana? Bikin adukan. Pasir, semen, sama bata. Kalian besinya. Barang 3 kol aja besi. Ya, berarti kan Bang Bule ini belum nemu jawabannya. Bagaimana kalau gitu serahkan pada Pak Ustadz? Iya, Ustadz. Cara agar orang gimana? Cara agar orang itu terbuka hatinya. Iya, terbuka gitu, Bang, hati dari Ustadz. Nah, dia ngasih pertanyaan. Dari Kena juga kan Ya. Ustadz. Iya. Makanya Ustadz jangan nanya yang aneh-aneh. Jadi yang di belakang. Ayo Pak Ustadz, tipsnya bagaimana Pak Ustadz? Tidak ada obat kecuali obat itu diciptakan di dalam dirimu sendiri. Dia bertuhan atau tidak, dia beragama atau tidak, obat itu ada pada dirinya sendiri. Gitu. Jadi kata Pak Ciol, bagaimana kalau dia nggak sadar, nasihat yang sebatas nasihat karena dirinya belum ngobatin. Dan pada akhirnya orang yang punya masalah akan terobati oleh dirinya sendiri. Yang Pociol rasakan, Bang Bule rasakan, saya juga sama gitu. Omongan orang cuma sebatas, nasihat cuma sebatas, dan itu akan masalah terurai dengan ya udah dah gini aja, itu terobati dengan diri kita sendiri. Itu ya intinya kudu sadar doang sih, sadar gitu. Nggak usah nyari solusi karena masalah itu akan selesai dengan masalah. Doang kuncinya. Jadi harus sadar ya. Iya sadar aja. Oh dikasih masalah ya udah diemin. Kok temen saya mah atuh adik kagak sadar-sadar. Sekali sadar gila. Oh iya. Cuma Oke. pertanyaannya adalah masalah itu ada yang dibikin, ada yang nggak dibikin gitu. Iya. Kalau masalah dia memang nyari masalah itu yang penyakit. Betul Pak Ustadz. Nah, ya orang nggak ngapa-ngapain tempeleng gitu kan? Iya. Nah itu nyari masalah namanya. Iya. Nah kalau masalah datang sendiri ya udah kita open house aja. Karena itu akan mendewasakan kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan nyari masalah. Yang penting kalau ada masalah jangan lari gitu. Tangkap Pak Ustadz. Takbir Allah Akbar. Ya udah pada lemas kayaknya. Emang kalau ngomongin masalah sih nggak akan beresnya. Nggak bakal ada habisnya Pak Ustadz. Sampai mati masih masalah. Betul. Iya. Warisan. Pak Ustadz Ada ada aja. Kirain udah mati habis masalah belum. Warisan udah dibagi-bagi katanya. Wah repot. Bener ya. Oke. Ya. Buat para penonton dan hadirin dan hadirat semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai sekarang, kita mengucapkan terima kasih banyak ya Bang ya, Bang Bule. Terima kasih banyak karena waktu sudah menunjukkan jam 00:10. Kalian juga butuh istirahat dan begitupun dengan kita karena kita Apalagi. juga iya, apalagi kita manusia ya Bang Bule. Manusia, betul. Iya. Jadi buat yang terhibur silakan di komen. Di komen bilang kalau misalkan terhibur kita collab dengan Bang Bule, bilang ayo collab lagi bareng Bang Bule. Part 2. Nah, part 2. Jadi kita minta semuanya, minta saran. Kalau emang di sini kita menghibur, kita minta part 2 dari para pemirsa publik. Minta tolong sarannya. Penonton setia Ciro TV. Kalau misalkan kita nih, ayo po kita ini lagi biar pengen itu ya nggak apa-apa. Ya. Bilang part 2 aja. Kalau nggak sebut Bang Bule. Yang ngadu. Iya, nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi cukup malam ini. Intinya, Mpok, saya terima kasih banyak. Ya, Bang Bule kita juga makasih Saya banyak. udah diundang. Oh, iya. Alhamdulillah
saya itu ada ingin-inginan emang dari beberapa tahun yang lalu pengen ngobrol sama Pociul. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa diundang oleh Pociul Alhamdulillah. di channel Ciul TV ya. Iya, betul. Intinya pesan saya untuk para pemirsa semua penonton setia Ciul TV, jangan lupa di like, subscribe, komen dan juga dipencet lonceng abang mepet. Yang penting. Ya. Iya. Intinya sekali lagi makasih banyak Po ya. Iya, makasih juga buat para pemirsa publik Bang Bule. Masya Allah, Ya. ya. Sekali lagi diingatkan kalau misalkan pengen kita collab lagi, semuanya masyarakat Tribur bilang part 2 atau Bang Bule gitu ya. Ada pausannya gitu. Iya. Iya, Pak. Iya, ada pausatnya. Iya, Pak. Pak Ustadz. Jadi ntar Siap. Iya. Biar penasaran mungkin lihat muka Pak Ustadz yang begitu tampan, mempesona dan Arjuna gitu ya. Iya, memang itu. Dan, Apaan sih? Pak Ustadz masih muda gitu. Jadi jangan pada berharap karena dia udah punya bini. Oke, cukup sekian pada malam hari ini. Lanjut besok lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.